Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak dan pujian yang terbaik, karena Allah telah melimpah ruahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang ketika kita mencoba menghitungnya di dalam surat An-Nahl ayat 18 itu, wa in ta'uddu nikmatallah, gitu ya, bahwa jika engkau ingin menghitung nikmat Allah maka kita nggak akan sanggup. Maka hanya Allah lah yang pantas mendapatkan pujian terbaik dan pujian yang terbanyak, karena kita bisa sampai di hari ini duduk di sini untuk meraih ridha Allah. Itu semua karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah, bimbingan kepada kita. Inilah perkataan penduduk orang yang nanti masuk ke dalam surga. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kalau bukan karena hidayahmu ya Allah, kalau bukan karena bimbinganmu ya Allah, kalau bukan engkau yang membawaku kepada tempat yang baik ini ya Allah, maka aku tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam surgamu ini. Inilah perkataan orang-orang ahli surga. Perkataan nanti ketika masuk, terima kasih ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Maka kemudian hanya Allah lah yang kemudian selalu kita puji dalam keadaan apapun itu. Hari ini kita dalam keadaan apapun, itu adalah pemberian Allah yang terbaik. Ketika kita bisa melaksanakan perintah Allah, ketika kita bisa melakukan kebaikan, ketika kita mendapatkan kelapangan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika kita dalam kesulitan, kesempitan, ada masalah, ada musibah, diuji ini, diuji itu, kita pun tetap disuruh memuji Allah dengan ungkapan alhamdulillah ala kulli hal. Inilah yang diajarkan oleh uswatun hasanah kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita terus menerus bersolawat. Dengan bersolawat manggil Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga Allah menyampaikan salawat-salawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu salam kita akan dibalas dengan 10 kali salam. Semoga dengan seringnya kita menyampaikan titip salam ya Allah untuk baginda Rasul, titip salawat ya Allah untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan seringnya kita titip salam, kita titip salawat, Rasulullah mengenal kita sebagai salah satu umatnya. Nanti kelak di yaumil akhir, oh itu sering titip salam, sering bersalawat. Mudah-mudahan dengan mengenal kita akan mendapatkan syafaat yang kita rindukan, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kita kemudian yang berharap-harap. Gak pernah ketemu kita sama Rasulullah, Rasulullah pun gak pernah lihat kita, tetapi dengan kemudian kita berselawat, berdoa kepada Allah, semoga suatu hari beliau memanggil kita di padang mahsyarnya untuk kemudian meminum di telaga kausarnya yang Allah telah berikan. Setelah minum tidak akan pernah haus lagi. Amin. Mudah-mudahan pertemuan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menambah keberkahan kita. Pertemuan kita hari ini, kita berdoa ya Bu ya, semoga Allah terima amal kita, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Monggo sama-sama kita berdoa Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Ya Allah, semoga Engkau berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang barokah, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah saya dipertemukan dengan ibu-ibu. Ini sebuah kebahagiaan bagi saya karena bisa bertemu di insya Allah di salah satu taman surganya Allah yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan saya berharap sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini di taman surga yang ada di dunia, Allah kumpulkan kita di surganya, di taman surganya yang hakiki kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu sudah tahu ya hari ini mau bahas apa? Tazkiyatun nufus. Oke. Jadi insya Allah ini akan apa ya? Tazkiyatun nufus ini sebelum nanti urgensi tazkiyatun nufus, kenapa kita harus membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita seperti itu. Alangkah baiknya kemudian kita harus ngerti dulu judulnya gitu. Urgensi itu adalah penting, sangat penting. Kenapa kita haruslah seperti itu ya, urgensi itu pentingnya gitu ya. Tazkiyatun nufus itu ada dua kata. Tazkiyah itu artinya membersihkan, bersih, mengandung makna tathur ya, tathur artinya toharoh itu ya, mengandung makna membersihkan gitu. Tazkiyah itu mengandung makna tathur atau toharoh yang biasa kita dengar, yaitu maksudnya adalah membersihkan atau mensucikan. Kemudian ada juga tazkiyah itu artinya tumbuh, makanya zakat itu diambil juga dari kata ini ya. Tazkiyah itu masuk kosakata di dalamnya itu zakat itu ada di sana seperti itu, maka mengandung makna juga tumbuh seperti itu, berkembang. Karena kita harus terus-menerus nanti membersihkan diri kita seperti itu. Kemudian kata kedua itu nafs. Nafs itu jamak dari nufus gitu ya, atau jamaknya dari anfus gitu. Nafs yaitu jiwa ya, atau nafsu gitu ya. Nah ini, jadi tazkiyatun nufus itu adalah sebuah proses mensucikan, membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat tercela, dari sifat-sifat yang mengotori. Kalau dalam bahasa tazkiyatun nufusnya itu disebut takholi gitu ya, takholi ya, membersihkan, mensucikan, takholi gitu. Yang dibersihkan apa? Yaitu tadi kotoran, sifat-sifat tercela. Contohnya apa? Kufur, riya gitu ya.
kemudian iri, dengki, marah, hasut, sombong, ujub, rakus, dan sebagainya gitu ya. Kalau bilang marah, aku banget gitu ya. Ibu-ibu soalnya seringnya kalau nggak marah sehari gitu, apalagi yang punya anak-anak kecil gitu, kayak apa namanya, kurikulum pasti gitu ya. tetap gitu. Nah, ini harus kita kelola, dan di Tazkiyatun Nufus itulah tempatnya. Seperti makanya nanti kita akan kenapa kok penting gitu ya. Ini kita bahas dulu Tazkiyatun Nufus. Nah, kemudian setelah mensucikan, membuang kekufuran, membuang riya, membuang sombong, ujub, munafik, iri, dengki, semua yang penyakit-penyakit hati, maka tidak cukup dengan itu. Proses Tazkiyatun Nufus itu harus ada tahalli. Apa itu tahalli? Kalau tadi tahalli, membersihkan, mensucikan, yang kedua tahapannya adalah tahalli. Tahalli itu adalah menghiasi. Setelah kemudian dibersihkan dari yang sifat-sifat tercela, maka harus diisi jiwa ini dengan cinta, ikhlas, tawakal, sabar, harap, syukur, ridho, takut, itu ya. Tapi takut khauf minallah, takut kepada Allah. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini jadi ini Bu, jadi harus di proses pensucian jiwa ini panjang, tidak sadet saknyet. Tidak ibu belajar pulang nanti langsung berubah kayak Superman, kayak Batman gitu. Enggak. Kayak apa, anak-anak itu kalau ngomong berubah, pulang berubah, bojone bingung. Ki bojoku apa itu? Proses itu harus ada. Pelano nanti sampai rumah kok isi marah. Ya namanya proses terus kan gitu. Nanti makanya nah ini. Sebelum kemudian saya masuk kepada urgensi Tazkiyatun Nufus, bahwa di dalam diri kita ada 3 komponen yang menyusun diri kita ini. Manusia itu ada 3 komponen yang menyusun. Pertama, fisik, jasad. Ya ini kita nih, ada tangan, fisik lah seperti itu ya. Fisik kita ini yang bisa kita lihat itu satu. Kemudian ada komponen yang kedua itu akal. Ya. Yang ketiga itu ruh, jiwa atau qalbun. Nah, ini jadi satu. Ya, ruh, jiwa atau qalbun. Ini masuk di situ. 3 komponen ini harus dikasih makan. Ya. 3 komponen ini harus dikasih makan. Kalau tidak dikasih makan akan kelaparan. Kalau kelaparan lama-lama mati. Fisik kita makanannya apa? Makanannya ibu tahu lah sih. Paling ibu-ibu kalau nyebutkan nanti gorengan, tahu, wali kan gitu ya. Apa namanya, mendoan gitu ya. Makanan lah pokoknya yang kita makan sehari-hari itu makanannya fisik. Makanannya akal apa? Makanannya akal itu ilmu. Kita hadir di sini untuk memenuhi kebutuhan akal kita, ilmu. Tetapi ternyata ilmu agama itu nanti termasuk memenuhi ruhiyah kita juga. Ya, jadi akal kita itu perlu makan. Jasad perlu makan, kalau tidak lemas lama-lama mati. Akal nggak dikasih informasi, nggak dikasih berita, nggak dikasih baca buku seperti itu, baca Quran, nggak dikasih itu, lama-lama pahpoh ngahoh. Gitu toh. Jadi kalau orang Jawa bilang tuh pahpoh ngahoh gitu, ya jadi gitu. Tahu nggak kalau yang bukan orang Jawa? Itu lalit kan gitu kalau orang sekarang itu gitu. Nah itu akal. Makanannya hati, jiwa atau ruh itu adalah zikrullah, ibadah kepada Allah, seperti itu.
Nah, makanya saya katakan duduknya kita di sini selain memenuhi kebutuhan akal kita, kita juga memenuhi kebutuhan ruhiyah kita. Ibu, ruhiyah, hati, kolbun, jiwa, kalau nggak dikasih makan, lama-lama juga bisa sakit. Namanya kolbun marid. Lama-lama kalau sakit dibiarkan, nggak diopname, nggak dikasih penanganan gitu ya, maka lama-lama jadi kolbun mayit, mati seperti halnya fisik. Tapi kalau kemudian hati ini dikasih asupan yang benar, zikrullah pagi sore gitu, setiap ada kesempatan kita sholawat, kita istighfar, baca Quran, ibadah, maka akan menjadi kolbun salim. Nah itu tadi, sebelum kita tadi mulai dah mau ngomongan tadi sama Bulmah, Masya Allah, menjadi apa ya, menjadi satu referensi saya tadi ceritanya Bu Lutfi. Setiap ada orang cerita itu saya antusias dan akan saya bawa di saat saya harus berbicara. Tadi Bu Lutfi cerita tentang ibu mertuanya, dan saya bilang itu Bu yang mau kita pelajari hari ini. Bu Lutfi tadi bilang saya melihat ikhlas itu ada di ibu mertua. Terus saya dengar, oh ya betul, memang sesuai dengan definisi ikhlas. Ya ini, jadi ini komponen dalam tubuh kita yang kemudian harus kita penuhi kebutuhannya seperti itu. Nah ibu-ibu, salah satu komponen yang akan kita bahas hari ini adalah masalah jiwa, nafs seperti itu. Maka sebelum kita masuk ke belajar ke dalamnya lebih dalam, maka kita harus, kenapa sih? Kenapa Bu Siti? Kita harus belajar tazkiyatun nafs. Kenapa kemudian para penuntut ilmu harus tahu ilmu tazkiyatun nafs itu? Tazkiyatun nufus ini yang pertama, mengapa kita harus urgensi dari tazkiyatun nufus itu atau tazkiyatun nafs itu adalah karena tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa ini adalah menjadi tujuan utama diutusnya. Salah satu tujuan utama diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 151, kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumullah wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi kama, sebagaimana arsalna, kami utus fikum, kepada kalian, rasulam minkum, seorang rasul di antara kalian. Yang apa? Yatslu alaikum, yang tugasnya yatslu alaikum, membacakan kepada kalian. Membacakan apa? Ayatina, ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, dan membersihkan jiwa-jiwa kalian. Ya, wa yuzakkikum itu, dan membersihkan jiwa-jiwa kalian. Artinya tujuan Rasulullah diutus salah satunya untuk membersihkan jiwa-jiwa kita ini yang kotor ini, ya. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan selanjutnya seperti itu. Jadi ini Ibu. Jadi Rasulullah itu punya tugas apa? Membersihkan diri kita dari apa? Dari akhlak-akhlak yang tercela. Bukankah kita masih ingat dari perkataan Rasulullah, aku diutus, tidaklah aku diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak. Loh, hubungannya apa Bu? Akhlak sama apa? Kesucian hati, bersihnya hati. Itu Bu, orang nggak bisa berakhlak dengan baik kalau hatinya tidak bersih. Ibu bisa tersenyum, senyum dalamnya kemudian ya, gitu. Jadi tersenyumnya itu, orang kalau nggak ikhlas, orang yang nggak tulus, tersenyumnya itu gak enak dilihat. Tersenyum kok nggak simetris, kan nggak enak. Gitu. Senyum itu kan
Assalamualaikum, kan gitu. Saya kok Assalamualaikum. Gitu. Nggak enak banget dilihat kan gitu. Jadi akhlak mulia itu lahir dari hati yang bersih. Tujuan Rasulullah diutus itu untuk membersihkan kotoran-kotoran jiwa, penyakit-penyakit hati, yaitu berupa tadi itu, ya ujub, ya sombong, iri, dengki, tamak, dan lain sebagainya. Dan Rasulullah diutus untuk membersihkan apa? Rasulullah diutus untuk membersihkan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Itulah Rasulullah diutus untuk kayak gitu, untuk mengeluarkan umatnya dari kegelapan menuju cahaya Islam. Jadi kenapa penting? Karena ini tujuan Rasulullah diutus kepada manusia itu untuk membersihkan jiwa kita. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus mensucikan jiwa kita? Karena orang-orang yang mensucikan jiwanya itu akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Allah untuk menyatakan ini Bu, bersumpah demi 11 sumpah. Bayangkan di dalam surat Asy-Syams itu. Enggak, Ibu ada 7 sumpahnya. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha. Allah ini menegaskan jiwa itu sangat penting, sampai sumpahnya itu menurut ada sebagian ulama itu 11 sumpah. Gak ada Allah itu bersumpah sampai 11 kali. Ibu tahu tidak maksudnya? Kenapa? Kalau saya tanya kepada ibu, kalau Allah berfirman, berkata kepada kita, ibu percaya apa enggak? Yakin apa enggak? Yakin. Karena Allah itu al-haq. Sampai kita Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yakin kita. Tetapi kenapa Allah harus bersumpah? Wah, nggak pakai sumpah saja kita percaya kok gitu. Ini menunjukkan saking hati-hati, perhatikan, warning, perhatikan teman-teman, stabilo ini. Sebagaimana kita lah Bu, kalau ingin meyakinkan orang percaya ke kita, itu kita pakai sumpah biasanya. Bu, jangan lewat sana, ada operasi polisi itu loh, apa misalkan. Atau Bu, jangan lewat sana, jembatannya putus, nggak bisa dilewati. Mosok aku mengesok lagi lewati kono, gak ono apa-apa. Bener Bu, saya tadi ini memang barusan Bu, jembatannya itu apa namanya roboh, kemudian nggak bisa lewat sana. Temenan, nggak percaya untuk meyakinkan kita apa? Demi Allah gitu. Jadi sumpah itu untuk meyakinkan, perhatikan tenanan kita, untuk membahas jiwa. Allah bersumpah dengan 11 sumpah, bayangkan, dengan makhluknya yang luar biasa ya, di dalam surat Asy-Syams itu. Lalu kemudian di ayat 9-nya Allah katakan, menegaskan, menjelaskan, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang berupaya untuk membersihkan jiwanya. Ibu kalau mendengar kata beruntung, jangan untung. Kalau Bu Yuyun itu tak untung dodolan. Nah, jangan itu. Apa kayak orang jualan untung. Untung itu berbanding lurus dengan takwa. Karena Allah seringkali setelah menuliskan ciri-ciri orang bertakwa, maka kemudian banyak di Al-Quran itu, lalu Allah ulaika humul muflihun. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 1-5. Setelah Allah katakan bahwa alif lam mim gitu ya, Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini Quran, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa, petunjuk bagi orang-orang yang berusaha keras untuk menjadi orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah
tawayyun ada dan seterusnya, dan waladin seterusnya ayat kelimanya. Ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang bertakwa dengan ciri-ciri yang disebutkan itu. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi beruntung, kalau melihat kata beruntung di dalam Quran, jangan anggap sepele. Jangan cuma oh iya aku untung ya gitu, enggak. Itu berbanding lurus dengan takwa. Dan takwa itu berbanding lurus tempatnya mulia di sisi Allah. Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Sekarang saya tanya, kalau nanti di akhirat itu tempatnya mulia di sisi Allah, tempatnya di neraka apa di surga? Tempatnya di neraka apa di surga? Surga. Wah, mulia di sisi Allah. Maka kemudian kita nanti akan termasuk golongan orang-orang yang beruntung saat kita mau membersihkan jiwa kita. Inilah urgensi kenapa kita harus membersihkan jiwa kita. Dan di dalam surat Al-Baqarah 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka, cinta banget sama orang-orang yang kemudian hijrah, kembali, rujuk, tobat sama Allah, dan orang-orang yang berusaha terus membersihkan dirinya. Jadi termasuk orang-orang yang dicintai, beruntung kan gitu, Masya Allah. Karena apa? Karena orang-orang yang membiarkan hatinya, maka hatinya itu akan kotor. Wa qad khaba man dassaha. Terusan ayat Asyam itu, surat Asyam itu. Sungguh celaka, rugi orang-orang yang membiarkan jiwanya. Membiarkan di sini artinya apa? Wong namanya halaman dibiarkan sebulan nggak disapu, kotor apa enggak? Kotor. Makanya artinya di terjemahan itu sebetulnya rugilah orang-orang yang membiarkan jiwanya. Ketika dibiarkan maksudnya apa? Ya kotor lama-lama gitu. Nah, karena apa? Karena nanti orang-orang yang hatinya, jiwanya itu kotor, akibat jiwa-jiwa yang dibiarkan yang menjadi kotor, nanti efeknya itu bahaya. Efeknya apa kalau jiwa kotor itu? Awalnya itu malas ibadah. Lagi ada urung koma kan. Urung jam 8 paling urung dimulai. Indonesia jamnya karet kan gitu. Saya dibilang sama Bu Yuyun, Bu Yuyun Bu Siti, pengajian di Suraya itu tepat waktu. Oke, karena saya biasanya tanya Bu Yuyun di tempat yang di Dawa itu seringnya duluan saja daripada ibu gitu. Tapi nggak apa-apa, proses penyucian mangkel enggak, saya bilang oh kesempatan saya sholat duha. Sudah sholat duha, nambah sholat duha. Belum sholat duha, sholat duha. Nunggu sampai, jadi enggak ada tuh kesel-kesel mangkel-mangkel. Saya bilang sama ibu-ibu, saya enggak mau motori hati saya. Hati kita itu cuma kecil, yang diurusi, yang dipikirin oke banget, apa yang dilebokke hati ini dadi cilik, sempit. Jadi kalau menyesal kesel sama orang sedikit karena hatinya kecil, langsung baper, left group. Gitu. Ini kan perempuan banget kalau baperan gitu. Gak apa-apa left group, gak cocok kan gitu. Masa kan gitu. Maka saya bilang ke ibu-ibu, saya alhamdulillah semua karena Allah, segala puji bagi Allah yang kemudian memberikan hati lapang. Belum ada yang datang nggak masalah. Bu, aku tak sholat sih ya, ibu belum datang ya, belum. Nyantai. Kemarin di rumah Sela juga gitu. Tahsin, ibu-ibunya belum datang. Alhamdulillah saya tadi belum sholat duha, bisa sholat gitu sampai 8 rakaat. Jadi saya nggak mau ambil pusing. Oke, mungkin ya kita orang punya kegiatan sendiri-sendiri gitu. Jadi saya nggak mau mikir mau posisinya kayak gini. Apa ini? Mau jam 8 ayo nunggu teko gitu. Apa ndak mangkel kesel apa ini? Kan gitu. Nggak mau kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi makanya kemudian
Orang kalau hatinya kotor, awalnya malas ibadah. Setelah malas ibadah, menyepelekan, meremehkan untuk berbuat dosa. Kan awalnya gak apa-apa, kok jilid meneh urung komat, kan gitu, melalaikan, kan gitu. Terus kemudian meremehkan dosa, gak apa-apa dosa cilik bae lho. Oke sing korupsi gede triliunan. Gak apa-apa ngene iki mah recehan, gak apa-apa. Gak nyata gitu. Mutil-mutil apa gone capene, gone tanggane gak ngomong gak apa-apa, paling go yo ikhlas wonge. Kan gitu. Dipikir-pikir dhewe, diterima-terimake dhewe. Lain yang punya kita paling yo gak apa-apa, kan gitu. Masalahnya bukan gak apa-apanya, kita ngambil punya orang gak izin itu kan jenenge nyopet, maling, kan gitu. Nah itu biasa Bu. Kalau hatinya kotor, malas ibadah, meremehkan dosa, lalu berani melakukan dosa. Berani melakukan dosa, terus akhirnya menyepelekan, meremehkan dosa. Ya, jadi seperti itu. Orang munafik kalau melihat dosa itu kayak melihat lalat yang nemplok di ujung hidung. Allah, popo, engkau tobatnya yang pensiun, gitu. Oh, engkau bayang wis umroh haji, engkau gak apa-apa nganggo kudunge, kan gitu. Gak apa-apa. Jadi kayak dia gak apa-apa. Jadi orang munafik itu kalau melihat dosa seperti melihat lalat nemplok di ujung hidung yang bisa disot, kita aja gak apa-apa gitu. Tetapi orang yang beriman melihat dosa itu seperti gunung besar di atas kepalanya yang akan jatuh ngebreki, apa itu bahasa Indonesia itu apa Bu? Kok ngebreki ngono ya gak enak. Menimpa tubuhnya. Jadi dia takut. Jadi ya Allah, jangan-jangan dosa kecil ini nanti yang menjadikan aku disiksa oleh Allah gitu. Jadi takut gitu. Nah ini. Lalu kalau sudah meremehkan berbuat dosa, ngajak orang lain melakukan dosa. Gak popo telat yang pengajian, paling yorong rampung biasanya. Gak popo, kok gak sempat. Minyak goreng ini lagi diskon, kan gitu. Kok nggak kehilangan ini ya gitu. Jadi akhirnya ngajak-ngajak orang melakukan maksiat gitu. Ya, kalau sudah ngajak orang melakukan maksiat, maka dia sudah terbiasa berbuat dosa, seperti dia nggak melakukan dosa. Nah ini, maka nanti ketika hatinya sudah seperti itu, kalau menurut Imam Al-Ghazali, hati itu seperti kaca, cermin. Kalau cerminnya tidak dibersihkan, kalau cerminnya hatinya bersih, itu berarti cerminnya jernih. Kalau cerminnya jernih itu bisa untuk ngaca. Untuk ngaca apa? Untuk ngaca diri kita. Kaca itu untuk kita apa untuk orang lain? Kita lah. Masa gak bawa kaca-kacanan ki? Misalnya bro. Enggak, kaca itu untuk kita. Kan gitu. Jilbabe lurus apa ora, kan gitu. Iki isih enek tai kene, nah jadi itu kan untuk melihat diri kita. Kalau hatinya bersih, berarti cerminnya bersih, jernih. Kalau hatinya bersih, cerminnya jernih, bisa untuk ngaca diri kita. Ketahuan, walah, aku masih melakukan hal yang belum baik. Tahu kecacatan diri itu tahu. Tapi kalau hatinya itu kotor, kacanya burem, jadi tidak bisa untuk ngaca. Dia punya kurangnya apa, tidak kelihatan gitu ya. Jadi seperti itu, alise rada mencong sithik nggak ketok, kan gitu. Nah itu kaca, fungsinya kaca untuk mengoreksi diri kita, sudah baik apa belum. Jangan kaca dikasihkan orang lain. Nah, ini kadang biasa kita nah kaca isi solehan aku toh, jilbabmu pendek, jilbab sakaratul maut, delok aku syar'i, kan gitu. Jadi kaca bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Jadi nanti ini awal dari bagaimana untuk membersihkan jiwa itu. Kemudian jangan kaca Quran ini untuk kita, bukan untuk orang lain. Kita ini kadang parah bicara ayat 1 sampai 5, Al-Baqarah 1 sampai 5 itu kan berbicara tentang cirinya orang-orang yang bertakwa. Oh, aku banget ini. Ayat 6, ayat 7 berbicara orang kafir.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Iki utuh aku. Tonggo kok kae sing kafir. Padahal itu untuk kita, Bu. Apakah kita kemudian seperti orang kafir? Dikasih tahu nggak dikasih tahu podo ya? Disuruh ngaji, diajak ngaji nggak diajak ngaji, pancet dablek nggak gelem ngaji. Jangan-jangan kita orang KTP-nya Islam, mengaku identitas Islam, tetapi punya sifat seperti orang kafir, gitu. Dikandani ojo ngono ya Bu, gitu. Gak oleh riba misalkan, dikandani, ora dikandani, pancet ae kan gitu. Itu sifatnya orang kafir. Sawaun alaihi a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kadang kita gitu, apik-apik tok sembawa dhewe. Apik. Yaitu Ibu Umar bin Khattab ketika Rasulullah mengatakan, ketika di Madinah Rasulullah mengatakan, seandainya aku lemparkan anak panah, sembarang aku mau lemparkan, pasti kena orang munafik. Saking apa? Saking banyaknya orang munafik di Madinah. Apa yang dirasakan oleh Umar bin Khattab? Kalau kita pada saat itu hadir jadi sahabat Nabi itu, aku mau orang kan, aku kan harus dijamin surga. Umar dijamin surga loh. Dijamin surga, sahabat terbaik, termasuk khulafaur rasyidin, makamnya di samping Rasulullah. Tetapi ketika Rasulullah mengatakan, aku lemparkan saking banyaknya orang munafik pasti kena, Umar langsung, jujur aku enek di catatan. Yang disuruh nyatet dan menjadi rahasia itu namanya Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat yang kamu list orang-orang munafik. Rasulullah catat, jangan kasih tahu siapa. Ini rahasia. Umar pun tidak tahu Bu, ada nggak di list itu. Tapi Umar itu pengen cari tahu karena gak mau masuk ke dalam golongan orang munafik. Itu Bu, takutnya Umar, hatinya luar biasa. Kita ini sopo? Kita ini siapa? Ponakane Nabi uduk, tanggane uduk kan gitu. Sahabatnya juga bukan gitu. Tapi ngerasa kayak wis ahli surga. Umar dia mengatakan begini, Bu. Kata Umar begini. Ketika ada suara dari langit, seandainya bukan ketika. Seandainya ada suara dari langit yang mengatakan, wahai hambaku, semua kalian masuk surga kecuali satu orang yang gak masuk surga. Aku takut, kata Umar, satu orang itu adalah aku. Bayangkan, aku takut satu orang yang dikatakan suara dari langit itu yang tidak masuk surga itu, aku takut itu adalah aku. Bayangkan, ini rasa takut yang muncul, ini amalan hati yang hanya dimiliki oleh orang yang hatinya bersih. Itu ya ini. Jadi yang kedua, kenapa kita harus tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kita, karena Allah akan masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, dimana ketika kita beruntung maka insya Allah kita akan ada tempatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus membersihkan jiwa kita? Karena Allah memperhatikan, Allah akan memperhatikan apa yang ada di dalam dada kita, yaitu hati kita, atau Allah memperhatikan jiwa kita. Begini Bu, maksudnya begini. Amalan itu tidak hanya amalan fisik. Selain amalan fisik, tetapi juga ada amalan hati. Amalan fisik itu adalah sholat, puasa, zakat, umroh, haji, sodako, birrul walidain, menolong orang. Itu amalan-amalan fisik. Nah, ternyata ada juga amalan hati. Amalan hati itu ikhlas, ridho, tawakal, sabar, takut, harap, cinta, qanaah,
itu amalan hati. Nah, seringkali amalan hati itu tidak kita perhatikan, gitu loh. Seringnya kita itu lebih fokus kepada amalan fisik. Bener apa enggak? Bener apa benar? Benar, kita lebih hari ini bikin itu. Salah apa enggak ini? Gak salah, gak salah. Tetapi harusnya ketika kita memperhatikan amalan fisik, lihat juga dong amalan hatinya. Apakah kita baca Quran itu cuma untuk memenuhi target dari guru kita, atau kemudian kita sholat itu untuk hal-hal yang lain. Dilihat dong, sholat kita itu untuk siapa? Untuk Allah kah? Seperti itu, atau untuk mencari pandangan orang? Umroh haji kita itu, buat baik kita itu, apakah untuk mendapatkan respon orang, atau untuk kemudian hanya mendapatkan reward, penghargaan, pahala, balasan dari Allah? Ini dasar banget. Itulah yang tadi yang diceritakan dulu. Ya, ibunya itu tidak mengharap, tidak menjadikan anaknya yang sudah potang-panting dibesarkan jadi orang itu setelah besar menjadi mesin ATM untuk dirinya. Enggak, karena tidak mengharapkan dari manusia seperti itu. Dan orang kalau sudah tahu hakikat amalan hati itu luar biasa enak. Makanya ketika kemarin ada yang tanya di tadabbur, bagaimana nanti kemudian mendapatkan surga dunia? Ini jawabannya nanti ada satu ya, karena letaknya surga di dunia itu nanti ada di hati. Tapi sebelumnya kita bahas ini dulu. Jadi ini dalilnya mana sih? Jadi amalan hati itu yang paling utama, dan amalan fisik menyempurnakan. Jadi juga tidak boleh ditinggalkan. Oh berarti amalan hati, yang penting hatinya dijilbabi, fisiknya nggak usah jilbaban, jorak popo. Tekoan bu, ukurannya piro jilbabe hati gitu. Ya, jadi amalan hati, amalan fisik yang lahir dari amalan hati yang benar, itulah yang benar. Ya. Karena Rasulullah bersabda, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, yang artinya bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian, tetapi Allah melihat apa yang ada di dalam dadamu, yaitu hati kita dan amalmu. Nah, ini dalilnya bahwa amalan hati itu sesuatu banget gitulah kalau bahasa kita itu, sesuatu banget. Ya, dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa amalan yang diterima Allah itu harus disertai dengan amalan hati. Benar apa benar? Benar. Syarat diterimanya amal itu apa? Ikhlas dan ittiba'ur rasul. Ikhlas bu, ikhlas dulu, baru nanti yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan Rasul. Tidak menyebutkan harus banyak, enggak. Tapi saya tidak mengatakan nggak boleh banyak, ya. Artinya jangan salah, jangan memutuskan dengan pikirannya sendiri ya. Jadi artinya begini. Jadi amalan fisik, amalan yang diterima oleh Allah itu harus disertai niat ikhlas, dan ikhlas itu adalah amalan hati. Nah, ini. Terus kemudian ada orang yang amalan fisiknya bagus, tetapi ternyata dia masuk neraka. Nanti di akhirat, sebelum Allah hisab orang-orang, maka Allah akan panggil 3 golongan. Yang pertama orang yang mati syahid, yang kedua orang yang dermawan, yang ketiga guru ngaji, nyampaikan ilmu, ustazah, yang kemudian kalau amalan hatinya 3 golongan ini, maka nanti akhirnya masuk ke neraka kan. Orang yang mati syahid dipanggil oleh Allah. Sebelum Allah yang lainnya dihisab, dihitung 3 golongan ini. Yang secara fisik itu amalannya baik, mati syahid loh bu. Puncaknya sebuah amal itu dalam Islam itu syahid, gak wedi mati ya. Awake dhewe kan delok keranda, delok ungkapan mati ngono panas dingin wis kan gitu. Mati mau menuju medan perang itu sudah berarti luar biasa.
Ketika ditanya, wahai hambaku, apa yang kau lakukan dengan nikmat karunia yang aku berikan kepadamu? Ya Allah, engkau karuniakan badan yang sehat, yang kuat. Aku gunakan untuk berperang. Lalu kemudian aku syahid di jalanmu. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Pakai tasdid Bu, kalau ke tasdid itu kan mantep ya, tekan gitu. Kadzabta, bohong kamu. Kamu hanya ingin dibilang orang yang pemberani. Kamu hanya pengen dibilang ini dan itu, dan sudah kau dapatkan. Yang dermawan, yang nyumbang sana nyumbang sini, bangun masjid sana bangun masjid sini, pesantren dibantu, pesantren sana pesantren sini dibantu. Ketika Allah tanyakan pada orang yang dermawan ini nanti di akhirat, wahai hambaku, apa yang kau lakukan dengan karunia yang aku berikan kepadamu? Ya Allah, engkau karuniakan aku harta, aku kemudian keluarkan di jalanmu. Ya Allah, aku bangun masjid ini, aku bangun sekolah ini, aku bangun pesantren ini. Allah mengingkari. Kadzabta, bohong kamu. Kamu cuma pengen dibilang dermawan, kamu pengen cuma dibilang orang baik, kamu pengen dibilang orang yang kamu hanya pencitraan saja. Disik arep milih toh, makanya nyumbang karpet toh. Gak kepilih karpetnya kon meleno. Gitu. Jadi itu orang yang guru ngaji juga hati-hati, dan ini sangat menakutkan juga. Orang yang mengajarkan ilmu, apa yang kau lakukan wahai hambaku dengan karunia yang aku berikan kepadamu? Ya Allah, terima kasih engkau berikan aku ilmu, aku bagi-bagikan ilmu. Ya Allah, aku ngisi sana ngisi sini. Kadzab, bohong kamu. Kamu cuma pengen viral saja, kamu pengen terkenal, kamu pengen cari uang dari agama ini. Semua dimasukkan ke dalam. Amalan fisiknya bagus enggak? Bagus semua. Yang salah di mana? Inilah kenapa kita harus membersihkan terus. Susah, makanya saya tadi bilang, nanti kalau memang masih ingin diteruskan kajian ini, maksudnya di sini saya masih terus gitu, maka kita akan membahas kitab kecil yang Ustadz Umar Mita juga pakai ini gitu untuk membahasnya gitu, tentang tazkiyatun nufus, tetapi ini hanya sebagian kecil tentang tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus itu luas, ini hanya mengambil tahliyahnya, tahalinya tadi, menghiasi. Maka di sini isinya itu ikhlas, niat, sabar, tawakal gitu. Makanya saya bilang kecil Bu, tapi abot kabeh. Nah terus piye yang abot kata lebih, tapi harus Bu, saya bilang. Nah itu kalau tidak ikhlas amalan kita percuma tak berguna. Kalau kemudian kita melakukan amalan fisik baik tetapi hatinya tidak juga dibaikan, maka kemudian amalan kita menjadi sia-sia. Dan inilah pentingnya kemudian harus tazkiyatun nufus. Dan satu dalil lagi tentang Allah itu memperhatikan, melihat hati kita, surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ya, Asy-Syu'ara ayat 88, ayat 89, di mana Allah berfirman di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak berguna lagi harta dan anak-anak kalian, illa kecuali man atallah, mereka orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Di awal tadi saya katakan hatinya orang yang kemudian kalau dikasih dipenuhi kebutuhannya, maka dia akan memiliki qalbun salim, hatinya sehat, hatinya selamat, hatinya bersih. Dan ini yang Allah lihat, bukan karena kamu punya anak banyak, harta banyak di dunia, oke, bisa bantu kamu ditilang, harus anakku dirjen,
untuk Dijen Pajak ya Bu ya, apa namanya, polisi kan gitu ya, Kapolres, Kapolwila, Kapolda gitu ya. Anaknya itu ditilang, gampang anakku, ayah ditilang, beres, silakan Pak. Masih mungkin anak itu masih bermanfaat untuk kita di dunia. Harta kita juga mungkin masih bisa bermanfaat nolong kita, karena hari ini semuanya harus dibayar ya. Untungnya ini turun kurang bayar, ini pipis ini bayar ya. Di sini enggak ya Bu ya. Kan kita jalan mudik kemana pipis bayar kan gitu. Moga-moga itu nggak bayar ya, jadi nggak orang itu sembarangan gitu ya. Nah ini, maka kemudian apa namanya, mungkin bisa manfaat uangnya, tetapi nanti di akhirat yaumala yang fa'umalu wala banun. Ini yang dimaksud nanti di akhirat, tidak berguna kecuali orang yang bahagia datang kepada Allah dengan membawa hatinya yang bersih selamat. Ini karena Allah lihat hati kita gitu ya. Oke, ini yang ketiga. Sampai 15 menit lagi ya Bu? Ya, 15 menit lagi. Yang keempat, ada surga gitu. Ada surga pada hati kita. Dan inilah kemudian yang seringkali kita kemudian kurang memperhatikan. Jadi pada hati kita itu ada surga. Ibnu Taimiyah mengatakan, seseorang itu tidak akan pernah merasakan surga hakiki di akhirat kelak, surga yang sebenarnya nanti di akhirat, kalau dia tidak pernah merasakan surga ketika ada di dunia. Dan surganya hati itu ada di sini. Di mana di sini? Di hati, di kolbun. Tidak hanya sakitnya tuh di sini, tetapi sakinah tuh ada di sini juga, gitu loh. Jadi tidak hanya orang kalau nyanyi sakitnya tuh di sini, tapi sakinah itu letaknya di hati kita. Kok bisa Bu? Bisa, karena disinilah memang letak surga kita. Ya, surga hati itu adalah saat kita bahagia, senang menjadi hambanya Allah. Kita akan merasakan bahagia betul ya, saat senang menjadi hambanya Allah. Jadi saat menjalankan perintah Allah dengan sukacita kita, dengan bahagia, tidak terpaksa. Selama ini kira-kira Ibu gimana, dengan bahagia apa dengan sukacita apa dengan terpaksa? Lawang ngrungokke beduk maghrib pas poso, alhamdulillah. Saya tanya alhamdulillah itu karena di depannya sudah ada es teler, cendol, kolak, apa karena ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, hari ini aku sudah bisa melaksanakan perintahmu untuk berpuasa. Aku bisa menahan marahku ya Allah, aku bisa menjaga lisanku. Terima kasih ya Allah, aku bisa hari ini melaksanakan perintahmu. Gitu apa yang tadi es cendol mau? Ya, kan kita masih gitu. Kita ini belum bahagia. Wong salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat isya, mau arep sholat isya, rodok ngantuk-ngantuk. Salam. Alhamdulillah, enteng blong, gak duwe utang. Jadi tadi itu sholat itu jadi beban yang tadi kita pikul, setelah sholat kita lakukan koyok diseleng, jerek, enteng, belum. Itu yang sering kita lakukan. Saya kasih contoh lagi biar Ibu terbuka. Ini sering saya kasih contoh karena gampang ini. Ibu salam ngalami teman Ibu, tetangga Ibu, assalamualaikum. Tetangganya Ibu, assalamualaikum. 2 hari ya, sehari lagi, besoknya ketemu, assalamualaikum. Sam. 3 hari ketiga, assalamualaikum Ibu, monggo. Saya tanya kepada Ibu,
Ibu mau mencoba yang keempat kali ucapkan salam? Bener kan? Itulah dugaan saya. Jujur nggak? Betul. Dan kita benar enggak? Gitu. Kenapa? Kenapa Ibu? Karena Ibu belum bahagia melaksanakan perintah Allah. Afsus salam. Gak masalah. Kowe harap cemberut, gak harap dijawab. Aku gak mengharapkan responmu. Aku mengharapkan balasan dari Allah. Karena ini perintah Allah, aku bisa melaksanakan salam, sudah bahagia. Masalahnya kayak dewe iki rung ikhlas iku lho mau. Nah, ya kan, Bu? Iya, gitu. Gak usah jauh-jauh ya, kita sendiri juga gitu, gitu kan. Tapi kita kan proses terus, proses gitu. Coba kayak Imam Ahmad masih muda, saya sering katakan gitu juga. Oh iya, ini sering dengar Imam Ahmad muda. Imam Ahmad muda itu punya tangga, jengkelin, nganyel, no. Mat gitu ya kan belum jadi Imam Ahmad dulu ya. Mat Reneo kan gitu. Tanggane nyeluk Bu, manggil. Oh iya. Kak Sito wis mat mulia mat. Kak Sito. Oke, bahasa sekarang oke, aku mulai kan gitu. Saya mat Reneo mat, Rene gon aku mat, datang lagi. Terus dikatakan, ada apa? Bahasa kita, tak pikir kita sudah wis mat. Rene mat, tenang saya Rene, tenang, datang. Setelah datang, ada apa? Kan gitu. Kowe nggak anyel amat, kan gitu. Kamu nggak kesel lah, kan gitu. Emang karena saya kenapa? Kan gitu. Kamu itu tak suruh kesini, tak suruh balik, Rene kayak gitu. Kok kowe nggak kesel mangkel ngono? Lah memang urusannya apa? Aku ini bahagia. Allah dan Rasulnya nyuruh aku berbuat baik sama tetanggaku. Tanggakunya lo aku teko. Tanggaku kan mulai, aku mulai kan. Teko mana dan teko mana kan gitu. Kan gitu. Aku bahagia karena aku bisa melaksanakan perintah Rohku. Tapi kan aku ngandel ke Ma. Itu urusanmu dengan Allah. Urusanku bisa menjalankan perintah Allah. Enak ngomongnya. Siapa yang mau coba? Nah, harus dicoba dan dilatih. Ya, harus dicoba dan dilatih. Ngajak enggak? Bojone wis digaweke kopi, digaweke teh apa kan. Nesu-nesu tok iki. Masak asinan. Gawe teh pahit kan gitu. Bojo apa sampeyan niku? Yes, maaf ya, tak kei gula maneh kan gitu. Kita ndak peduli kan seorang sekarang kan kayak gitu. Teh pahit, luwih pahit ndelok awakmu, waduh lah. Bojone ngono langsung kan sekarang gitu. Kan gitu ya. Jadi seperti itu kayak enggak apa pokoknya kayak enggak, kita tetap aja. Kita enggak pedulikan respon berat ya, Bu ya. Berat itu enggak bisa kalau ininya itu bermasalah. Kalau ikhlas itu tidak peduli kamu mau caci mau mati, karena orang ikhlas itu tidak senang dengan pujian dan tidak sedih dengan celaan. Padahal gitu. Tidak berubah ketika jamaah tekone siti, semangat ketika jamaah akeh. Sama saja gitu. Ya seperti itu. Maka ini ada surga di dalam hati kita. Maka hati kita harus kita bersihkan, karena disitulah tempatnya surga kita. Ya. Maka ketika kita belum bisa merasakan adanya surga itu, boleh jadi hati kita itu hati kolbun yang marit, hatinya lagi sakit. Kita melakukan ibadah, ngurusi orang tua, diurusi gitu, tapi kalau ngomel-ngomel, Bu, asa rewel ya Bu. Aku ki kesel Bu, ya tak kalau dimandi, kalau jiko keweta, tapi kalau gak usah rewel ya Bu ya. Aku ki kesel ngurusi bojoku, ngurusi anakku. Aku kudu ngapel, aku kudu ngene, gak usah rewel ya Bu ya. Dia kasih makan, gak dimandikan,
tapi itu masih ada di dalam hati sambil marah-marah. Ini belum dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang ada surga di dalam hatinya itu, dia akan bahagia saat birrul walidain ya, gitu ya. Kamu berbuat baik kepada orang tua, siap ya Allah, siap. Sami'na wa atokna. Jadi, dan ini bukan proses yang sekali lagi, bukan proses yang sebentar, perlu latihan. Ya, makanya nanti ibu harus berlatih, mencoba diprengosi ping telu, nyoba yang keempat. Ya, ibu ini sering ngasih orang tanggane kan, tanggane kayak tek gitu. Terus ini satu tonggo ini sih nggak tahu nih, pas kebetulan rumahnya di depan rumah kita. Yang paling cedak karo rumahnya dewe. Tapi sing sok nek iku sing rada-rada ada gitu, rada-rada rono-rono mburi-mburi ngarep-ngarep gitu. Kita kira-kira kalau kemudian ada makanan yang hanya cukup untuk orang 2-3 tetangga, kira-kira sing ngarep omah mbok kei ora apa. Gak tau ngeki pelite makna udzubillah min dzalik. Pelit medhit kikir alias bakhil. Kira-kira ibu punya 3 paket yang harus ibu bagi ke tetangga. Kira-kira yang di depan rumah ibu kasih apa anda? Jujur. Lewat. Kok sering ngei kaono kok dikai kono sering ngei kan gitu. Nah, ini berarti kita itu masih belum bahagia. Padahal kata Rasulullah ketika Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ya enggak cukup dikei ya opo? Yang paling pintunya yang paling dekat dengan pintu rumahmu. Tiba ini, sing ngarep pintu pelite naudzubillah gak tau naik gak tau apa. Nah, makanya terus kita kasih. Kenapa kita kasih? Karena saya ingin menjalankan perintah Allah. Saya sudah bahagia walaupun tidak pernah ngasih. Karena bukan harapannya bukan dia kembali kasih kan gitu. Terima kasih, kembali kasih, kembali nih kan gitu. Enggak. Kita tidak peduli itu, tapi kita bahagia saja menjalankan perintah Allah itu dan Rasulnya. Ini bisa dipahami ini? Ya, itu nggak akan bisa, sulit, berat jika hatinya masih dengan tumpukan kotoran. Oke, ya. Ini kemudian yang terakhir, kenapa kita harus tazkiyatun nufus? Karena hati kita itu adalah yang paling cepat kotor dan sulit dibersihkannya. Makanya kita harus tazkiyatun nufus, bersihkan. Hati kita tuh cepat kotor, Bu. Kalau ibu bilang begini, oh salah, Bu Siti salah. Yang paling cepat kotor itu wajah lah, kan gitu. Berarti ibu sudah termakan iklan pembersih wajah. Nah, kan kena debu Bu Siti, masuk hati. Coba kita lihat. Ibu naik motor nih di jalan, lewat jalan. Kan banyak orang tuh, kan gitu. Ada orang naik pakai pakaiannya adik itu, auratnya ketok lah neng dia seperti itu. Lalu kemudian mata ibu lihat enggak kira-kira? Sret, lihat mata ibu. Ketika ibu lewati orang itu masih mau gini, nabrak ibu kan gitu kan? Enggak kan? Sudah itu ya kita lihat set, orang lihat oh itu kita selesai kerja mata selesai. Kerja mata selesai. Sampai ru'iku tadi kerja mata selesai, hatinya masih ini. Mau anak sopo, wong tuane ku yo apa enggak ngerti, ya Allah, anak canem kok koyo ngono. Sampai di rumah ketemu suaminya cerita, mau lo ya, neng dalam, yo orang ku yo gak duwe isin, coba. Ini disimpan di hati, gitu. Yang cepat merespon dunia itu hati. Kita lihat sofa baru gitu, lihat sofa bagus itu matanya delok sampai ngomong ya Allah. Sopanya mau apik banget ya Allah. Kayak ini model terbaru kan gitu. Itu terus gitu di hati. Itu hati itu capek gitu. Mana bojo di PHK meneh, pandemi meneh, arep ngomong yo wedi yo kita yo lagi susah. Itu hati wis kayak mikir, sholat juga dipikir kan gitu. Itu hati itu. Maka kemudian hati itu adalah organ yang paling cepat. Maka kemudian hati susah juga dibersihkan, sulit untuk dibersihkannya. Kenapa? Karena penyakit hati itu sering tidak dirasa,
dibanding sakit fisik. Saya kasih contoh, kalau kita punya penyakit hati, kadang seringnya kita nggak ngerasa. Ibu ngelihat tanggane mobil anyar dalam hati, ibu ngaji setiap hari ngaji, tapi bersitan kayak gini itu tetap ada. Tanggane saya nggak tahu sholat, saya nyebeli kita gitu, tuku omah baru, sebelah dituku misalkan, terus mobilnya anyar dalam hati. Kok bisa tuku mobil? Aku kok tambah kok ya susah ini. Kayaknya ini gitu. Ya gitu. Tapi ibu coba ketika ada bersitan iri, ibu bersegera nemui ustadz enggak? Ibu segera kemudian ngambil wudhu, kemudian tobat enggak? Ya Allah, kenapa ada perasaan seperti ini? Kira-kira gitu atau tidak? Jarang yang seperti itu. Tapi kalau ibu ngeluh langsung, obatnya. Kalau sakit fisik itu responnya cepat ditangani. Wah, kayak jantungnya mama ini kayak kambuh nih. Saya telepon dokter, bawa ibu ke dokter. Obatnya saya nggak obati. Kalau kita ada penyakit fisik itu langsung kita ingin obati. Tapi kalau ada dengki, iri, ujub, masjid ini aku nggak nyumbang. Sekarang aku merampung teman-teman. Ya enggak aku sekarang. Nah, ketika ada rasa itu di hati, jarang orang yang mau mendatangi seorang ulama, ustadz, ustazah, nasihati aku ustadz. Kenapa kok ada perasaan seperti ini? Kenapa kok hatiku tuh merasa ujub bangga dengan apa yang aku lakukan? Enak orang sih kayak gitu. Datang ke ustadz paling masalah suami ustadz. Ya apa bojoku ustadz? Gak tahu belum ngaji. Paling masalah keluar kayak di bawah, tapi tidak pernah kemudian kita ke dokter hati gitu loh. Makanya ini kenapa harus membersihkan hati, tazkiyatun nafs, karena sulit untuk dibersihkan. Bukan berarti tidak bisa, tetapi sulit. Ya, apalagi perempuan baperan. Aduh, pokoknya perempuan tuh baperan. Rasulullah sudah menyinggung masalah ini. Hati-hati dengan kaca. Hati-hati dengan wanita. Wanita itu kayak kaca yang retak, wis pecah, wangel nyambungi, bener nggak? Aduh, perempuan itu kalau disakiti jam berapa dia nyakiti saya, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, saat kapan itu tahu, masih ingat ya? Bener ya? Itu, jadi itu, aduh, iya itu. Itu saat pas malam tahun baru disekut, kan nggak salah itu. Nyakiti aku kan, jamnya ingat ya, tanggalnya aduh, jadi ininya, jadi apalagi untuk kita itu, jadi hati ini sulit kita kontrol. Kenapa? Bolak balik, kalaupun itu sifatnya bolak balik. Makanya kenapa kita harus bersihkan? Karena memang membersihkan hati itu tidak mudah. Satu, yang kedua, hati cepat kotor. Ya, jangan dikira ibu ketoknya anteng belok saya gini ya. Saya kan nggak ngerti hatinya ibu. Ibu juga nggak ngerti hati saya. Ketoknya kayak ngomong ini kok dalam hati, ibu kok alisnya mereng sebelah nggak ngocok kamu. Aku nggak matching banget ya jilbab. Emang mau nengkin orang mau ngaji nggak ngocok gitu. Kan nggak ngerti. Gitu. Makanya ini ketika ibu kalau udah belajar tazkiyatun nufus, adanya itu langsung sepi. Saya habis menyampaikan pengajian di lampu merah, set mandek, ya zikir kan biasanya gitu, biasanya zikir gitu. Di lampu merah zikir kan karena delok sampingnya kan gitu. Depan saya itu perempuan ngerokok, ngerokok pakai yang sekarang yang apa ya, modelnya apa sih, kayak apa ya itu ya yang gitu. Saya gini, iya Allah. Tadi saya lagi ngasih pengajian, habis ngasih pengajian oh my God, langsung astagfirullah, ya Allah, ampuni aku ya Allah, dan ampuni dia kalau dia belum mati berhidayah gitu. Jadi adanya gitu toh gitu, sok istighfar. Delok aduh iki kok wis wong ibu-ibu iki wis setu lagi, setengah tua, lemu gino-gino kan gitu ya. Ya ini dapat dari majelis taklim lain bu. Satu lagi Bu Siti, apa Bu satu lagi, setengah tua lemu gino-gino. Ngagul
legging, coba bayangkan. Ibu bisa bayangkan? Macodot rono, macodot ini kan? Coba bayangkan. Tapi kita ini orang yang ngaji, ini udah ngaji nih, belum tentu masih. Ya Allah, lali mati wis tuwa. Kok yo koyo ngono ae, coba bayangkan. Ini hati. Kayak gitu, astagfirullah. Awake dhewe iki ngandani yo enggak iso malah batinnya aneh, kan gitu. Kalau kamu melihat kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu. Enggak bisa, saya lagi naik motor, enggak iso. Kita nggak punya kuasa juga luwih enom, kan gitu. Enggak bisa, cegah dengan lisanmu, ngeiro. Ngapain dhewe yo enggak iso. Maka cegahlah dengan hatimu. Dan itulah selemah-lemah iman. Cegah dengan hati itu apa maksudnya? Ya Allah, aku berlepas diri dengan apa yang dia lakukan. Astagfirullah, ya Allah, aku nggak bisa mengingatkan dia. Aku nggak bisa mengingatkan dengan lisanku dan dengan tanganku. Ampuni aku ya Allah. Dan ampunilah orang itu. Berikanlah dia hidayah. Kalau memang dia belum tahu, berikan hidayah. Enak, enak. Gitu. Ini yang bisa disampaikan lewat. Belum ya. Oke, mau ada pertanyaan? Monggo kalau ada yang mau tanya. Sebetulnya masih ada saya ini boleh nggak nambah? Boleh nggak? Nah, soalnya tadi sudah telat kan juga. Nah, hati kita itu kan tadi hati kita itu ada yang salim, ada yang marid, ada yang mayit, kan gitu. Nah, kalau kita belum bisa bahagia, mengerjakan sesuatu perintah Allah itu masih berat, masih beban, masih belum dengan sukacita, boleh jadi karena hati kita sakit. Nah, kalau hati kita sakit harus diapakan, Bu? Diobati. Ibnu Qayyim al-Jauzi luar biasa memberikan sebuah analogi. Seperti halnya penyakit fisik. Kalau fisik sakit itu harus diobati, sakit hati pun harus diobati. Sakit fisik kalau kita ke dokter, dok sakit, oh iya ibu sakit, masih akan dikasih 3 hal kata menurut Ibnu Qayyim. Dikasih tahu, istirahat dulu ya Pak, gitu. Ibu bapak sakit, sininya kenceng, abot, oh iya, bapak istirahat dulu. Oke, tapi ya apa dok, ini gak iso ini kan gitu. Gak iso istirahat ini, soalnya ini enak proyek gede ini, triliunan nih. Gak iso istirahat itu. Oh ya sudah, kalau bapak tidak mau istirahat ya nanti kalau pas nanti kabar-kabari ya Pak. Oh ya gampang dokter ngomong ya Bu ya. Mungkin kan nggak manut, neng dokter terus kan manut kan gitu. Istirahatnya fisik bisa di rumah, lereng, bisa ke pantai, bisa ke villa, bisa ke taman safari, istirahat, harus delok putut-putunin anak-anaknya istirahat. Itu istirahatnya fisik, ya kan? Kalau istirahatnya hati, di mana? Di majelis taklim. Hati ibu tenang nggak di sini? Kelingan utang ora? Ora. Kelingan londreane ngomah ora? Ora sik. Kelingan korak-korak tidak. Anzala sakinah. Allah turunkan ketenangan kepada orang-orang yang beriman yang ada di majelis taklim itu. Malaikat turun memberikan ketenangan. Makanya saking tenangnya. Gitu. Tapi di sini nggak ada. Besok-besok ke rumahnya ya opo ya, jadi nggak gitu. Tapi seringnya gitu Bu kadang. Apa nih yang lender-lender terus enak PV mana ya? Itu rongok ya. Ada kalah. Oke, jadi tenang. Di majelis taklim ini kita punya masalah besar tadi di rumah, dengan punya musibah besar. Ketika di majelis taklim kita mengistirahatkan hati kita, benar nggak? Tenang kan? Nanti di rumah dulu anaknya, gitu lagi. Pokoknya itu nanti. Tapi di majelis taklim itu tempat istirahatnya hati. Di mana lagi? Kumpul sama orang-orang yang solih, yang baik. Itu mengistirahatkan hati. Nggak percaya? Ya, misalkan ibu punya komunitas banyak, yang satu komunitasnya komunitas huri-huri, seneng-seneng tok gitu ya, punya pelesiran rono pelesiran ini, kulineran rono kulineran ini, misalkan gak tahu ngaji, ibu di rumah punya masalah sama suami, ibu ketemu teman-teman yang seperti itu, yang bukan baik itu, jangan ujungannya netok,
Apa disiap ngopo kok saya gak terima. Mending bayarannya ngei duit belanja itu gede kan. Hingga setengah bulan wis entek kan. Ini ngomong sama sing kelompok sing gak akeh. Apa kira-kira jawabannya iku apa kalau sama teman-teman? Wong lanang ku kabeh yo ngono iku. Kan. Wis bojomu iku ya wis sakit-sakitan wis tinggalan ae kan gitu. Coba bayangkan. Ini enggak mengistirahatkan hati tapi dia yancane kok ini yancane sering iku kon bendina yang enggak kon blonyoi, kon ngeroki kan gitu ya misalnya. Itu hati enggak jadi tenang. Tetapi ketika ibu datang ketemu ibu-ibu yang kemudian ibu-ibu itu soleh, baik. Cuma nih opo ini gak terima dong. Apa yang dikatakan? Sabar. Sabar. Paling berapa tahun sih? Surga. Ingat, di belakang punggung suamimu ada 8 pintu surga. Kalau kamu tak bisa masuk pintu surga dari mana saja kamu mau. Sing sabar, tahan, sudah. Besok, sing sabar ya. Nah, itu kan kayak kudu sabar. Sabar. Sudah doakan, sabar. Seterimu aja niki lagi takdir. Episodemu itu bojomu lagi rewel. Bisa kok enggak bojone enggak rewel nyeneng-nyeneng kae meneng ae saiki lagi rewel ngomong-ngomong kan gitu. Episodemu lagi kudu ngurusi bojomu sing rewel. Ya, dan semuanya. Nah, ketika kemudian gitu disinilah ketika berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka itu bisa menjadikan hati kita istirahat. Yang ketiga, Quran. Asifah. Ibu sedih sedang apa? Baca Quran, hafalkan Quran, baca terjemahannya. Masya Allah, sifat. Quran adalah penawar obat yang sakit, orang yang sakit karena dunia. Dia akan memberikan penawar. Al-Quran itu mengistirahatkan hati yang sedang lelah, sedang capek karena dunia. Maka ketika kemudian Al-Quran ini kita baca, kita pelajari, itu semoga menjadi syifa, penawar bagi orang-orang yang sakit karena dunia. Ya, itu. Kemudian yang terakhir, istilahnya hati itu zikrul maut. Terakhir nih, zikrul maut. Kenapa Bu, zikrul maut itu kok bisa mengistirahatkan hati? Beda loh Bu, orang yang banyak mengingat mati sama orang yang gak ingat mati. Orang kalau banyak mengingat mati, hatinya itu akan tenang. Dia tidak akan kemaruk. Nah ini susah lagi bahasa Indonesia nih tamak dengan dunia. Jadi orang yang mengingat mati, banyak mengingat mati, dia tidak akan tamak dengan dunia. Sedikit banyak menangis dan hatinya lembut. Jadi orang yang banyak mengingat mati, hatinya itu akan lembut. Kalau dia mengingat mati, bu, aku kita naik sampean, aku dijibuk kalau sing sebelah sampean itu. Kalau dia mengingat mati, serapung, gak digawa mati, jar, gitu. Tapi kalau orang ketamakan kepada dunia itu tidak ada, karena dia banyak mengingat mati. Tapi kalau ibu lagi tamak sama dunia, bu, tanai sampean digeser atau rene dijibuk kalau sampean, endi wonge, sapa wonge, gitu kalau tamak. Tapi kalau banyak mengingat mati, saya ceritakan ya kisahnya ada temannya Ustadz Abu Haidar itu pas waktu sakit teman dia merasa mau mati, temannya sedih cerita, dan dia ketika sesek dadanya dan dia waktunya merasa kayak mau sudah nggak lama lagi gitu, dia teringat ada seseorang yang hutang kepada dia dan hutangnya itu banyak, tidak sedikit, banyak, mungkin puluhan atau ratusan, saya lupa, juta gitu. Ingat, dia telepon ke orang itu yang hutang sama dia. Itu ya, maksudnya saya doakan saya ini sedang sakit. Hutang yang kamu hutang ke saya itu sudah tak
tak lunaskan. Karena dia sudah ngerasa mau berbuat baik lah, mau mati gitu, rasanya mau mati. Jadi sudah kamu utangnya tak bebaskan, doakan saya ya sehat gitu. Nah pada saat dia mengatakan dibebaskan hutangnya gitu, doanya dada itu rasanya plong gitu, lega gitu, gak sudah mati. Sudah mati, rezekinya saya utang ya. Allah itu kalau mau ngasih itu sini kena sana kena, sekali jalan gitu. Coba, ini saya maksudnya mau ngankan orang kalau ingat mati dia itu nggak tamak sama dunia. Jadi semai lagi gitu, maka hatinya itu istirahat. Nah ya masya Allah. Nah ini ya Bu ya. Jadi hati ini luar biasa. Nanti kalau misalkan memang pengen rutin, misalkan kalau enggak apa-apa. Kalau enggak apa-apa. Karena saya Jumat pagi itu saya ngajari tahsin di Masjid As-Syafaat. Tapi ini saya sudah izin, saya minta ya Bu setiap itu. Tapi kalau misalkan enggak terus enggak apa-apa. Tapi kalau mau terus kita bahas ini, dan Ibu harus punya bukunya, dicari sendiri, saya nggak mau cari, Ibu sendiri yang mengusahakan, beli di mana terserah. Kita akan bahas buku yang tidak begitu tebal, tetapi isinya tadi itu luar biasa, tidak mudah. Satu saja nanti baru nomor 1, wes lengar-lengar saya ketika bahas ini di Ontoseno tentang ikhlas kan pertama ikhlas. Saya pulang mengalami lapo lenger-lenger saya Bu Siti loh, habote ya jarene kan gitu. Podo Bu aku yo lenger-lenger tak bilang gitu. Kita sama-sama belajar, sama-sama berlatih, sama-sama terus menempa membersihkan jiwa diri kita untuk ketika saat menuju Allah, setiap saat kemudian bertemu dengan Allah, saat kemudian kita harus dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan bekal kita sudah baik dan kemudian kita mati dengan kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-haqqu min rabbik. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan karena memang saya fakir, gak tahu apa-apa. Sedikit yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.